Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan hidayahnya, memberi kenikmatan, kesehatan, umur panjang yang wajib kita syukuri kepadanya, sehingga Ia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menuntun kita ke jalannya, ke jalan yang Ia ridhoi, ke jalan yang Ia kehendaki, sebagaimana jalan orang-orang yang telah Dia beri nikmat, yaitu jalan para kekasihnya. Insya Allah, amin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan dirinya dari Zat yang maha suci, Zat yang maha agung. Kemudian Dia mentajalikan dirinya menjadi Nur Muhammad, kemudian menjahirkan dirinya menjadi jiwa, lalu menjadi darah, daging, tulang, dan kulit. Jadilah jasad manusia ini, jadilah jasad kita yang bersumber dari setetes mani, yang di dalam mani itu pun ada 4 unsur, yaitu ada unsur api, angin, air, dan tanah. Kemudian 4 unsur itu pun semuanya berawal dan bersumber daripada sifatnya Allah, yaitu cahaya Nur Muhammad, yang di dalam cahaya Nur Muhammad memiliki 4 cahaya, yaitu cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih, dan cahaya hitam. Cahaya merah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan unsur api, kemudian menjadi darah pada tubuh jasad ini. Lalu cahaya kuning Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan unsur angin, kemudian jadilah tulang pada tubuh jasad ini. Lalu cahaya putih Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan unsur air pada tubuh ini, jadilah daging pada indera jasad ini. Kemudian cahaya hitam, itulah unsur tanah, jadilah unsur kulit yang ada pada tubuh ini. Maka sempurnalah tubuh jasad Adam ini, sempurnalah tubuh kita ini, sehingga kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat dari berdiri takbir sampai salam, yaitu berdiri membentuk huruf alif. Itulah anasir angin pada tubuh kita. Cahaya kuning yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anasir angin pada tubuh ini, itulah kita berdiri seperti huruf alif. Kemudian di saat ruku, itulah anasir tanah yang ada pada tubuh ini, yang asal anasir tanah tersebut berasal daripada cahaya hitam tersebut, itulah huruf H. Kemudian ketika kita sujud, itulah anasir api yang berasal daripada cahaya merah. Lalu kita duduk di antara 2 sujud membentuk huruf dal, itulah cahaya putih yang beranasir air. Maka sempurnalah berdiri seperti huruf alif, itulah anasir angin. Kemudian ruku, itulah anasir tanah. Lalu sujud, itulah anasir api. Kemudian duduk di antara 2 sujud, itulah anasir air. Ketika berdiri, itulah huruf alif. Ketika ruku, itulah huruf H. Kemudian sujud, itulah huruf mim. Lalu duduk di antara 2 sujud, itulah kita membentuk huruf dal. Maka sempurnalah Ahmad, itulah jiwa kita. Ketika mereka semua menyatu, maka mereka akan menjadi jiwa kita. Kemudian kita akan kembali kepada asal kejadian diri ini, Nur Muhammad, sebagai tuntunan sejati kita dunia wal akhirat. Semuanya itu bersumber daripada cahaya yang satu, yaitu cahaya Muhammad. Api, angin, air, dan tanah, itulah 4 unsur, 4 anasir pada diri ini, yang ketika mereka menyatu menjadi satu, itulah menjadi profil jiwa. Kemudian ketika jiwa ini bercampur dengan cahaya Muhammad, Nur Muhammad, itulah menjadi nyawa kita. Ketika 4 anasir ini telah sempurna Allah titipkan pada mani seorang bapak, maka terukirlah mani tersebut di dalam rahim seorang ibu menjadi jasad kita,
kemudian dilahirkan dan dibesarkan oleh ibu kita. Alhamdulillah. Sehingga perlunya kita kembali untuk mengingat asal usul diri kita, asal mula kejadian kita ini. Itulah api, angin, air, dan tanah. Itulah alif, lam, lam, ha. Itulah asma Allah. Alif yang bercahaya merah, lam awal yang bercahaya kuning, lam akhir yang bercahaya putih, dan ha bercahaya hitam. Sempurna utuhnya jiwa ini, sehingga dia menyatu menjadi satu yang bersumber kepada cahaya yang satu, cahaya Muhammad, cahaya sifat Allah, sumber ilmu. Itulah membuktikan jika adanya zat Allah yang maha suci, zat Allah yang maha agung. Ibarat matahari dan bumi ini seperti zat dan sifatnya, membuktikan adanya zat Allah, membuktikan adanya cahaya Muhammad, dan membuktikan adanya jiwa, kemudian beserta 4 anasir api, angin, air, dan tanah, batang tubuh ini, yang dibuktikan dengan adanya diutus seorang kekasih, yaitu dato kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita datang, dari mana kita berasal, keutuhan tubuh jasmani ini dari unsur-unsur yang telah Allah ciptakan, Allah jadikan dari unsur makan dan minum, kemudian Allah jadikan setetes mani, dan Allah masukkan ruh ke dalamnya pada usia 120 hari di dalam rahim kandungan ibu. Maka bergetarlah perut seorang ibu pada saat itu, karena pengakuan hamba dan Allah terjadi pada saat itu, ruh jasad dan ruh batin ini. Maka mulailah Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbingnya di dalam rahim ibu, memberi kesaksian, yaitu berupa jodoh, rezeki, dan mautnya nanti. Sehingga perlulah kita belajar, sehingga perlulah kita merenungi diri, agar kelak kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, apa yang menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini hanyalah sebatas sandiwara, hidup ini hanyalah sementara, hidup ini hanyalah untuk menghijabi agar kita tidak tahu, kita tidak mengenal, ataukah kita lupa dengan diri kita yang sebenarnya. Perlulah kita hati-hati dalam ketika kita berjalan di dunia ini, dunia yang penuh kegelapan ini. Allah membuktikannya dengan matahari agar dapat menerangi dunia ini, agar semua elemen-elemen pada diri ini dapat hidup oleh sinarnya, yang sinar matahari itu pun tersebut berasal dari cahaya Muhammad, sehingga dapat memberi terang kepada 4 anasir pada diri ini, yaitu anasir api, angin, air, dan tanah. Tubuh jasad ini pun dapat hidup dan berjalan di atas muka bumi ini, agar mereka tidak lupa kepada asal usul diri mereka, yaitu daripada nur Muhammad, cahaya Muhammad. Insya Allah, untuk belajar kembali agar kita mengenal hakikat diri ini, maka perlulah kita merenungi diri, dan perlulah kita lebih banyak kita berpuasa, sehingga syahwat pada diri ini dari unsur bumi ini, makan dan minum kita setiap hari-hari dapat berkurang, agar tidak begitu banyak hijab yang menutupi mata hati kita, mata batin kita, untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hinanya diri kita ini ketika kita tidak mengenal diri kita ini. Kita dipenuhi oleh syahwat bumi, kita dipenuhi oleh makanan-makanan bumi ini, sehingga menghijabi diri yang kasar ini, agar dia tidak dapat mengenal diri batinnya, agar dia tidak dapat mengenal jiwanya dan asal dirinya, yaitu cahaya tuntunannya, nur Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjahirkan dirinya, menjahirkan sifatnya, itulah rasa, dan membuktikan Muhammad di atas muka bumi ini. Itulah Nabi kita, baginda yang mulia Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika batang tubuh ini telah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan rasanya. Apakah rasa itu? Rasa itulah Muhammad, itulah bukti daripada adanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Muhammad itulah adalah rasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah zahirnya Allah, itulah sifatnya Allah. Ketika kita melaksanakan tafakur,
dan diri ini telah fana, tenggelam ke dalam diri ini, maka rasa ini telah hidup, membentuk dan mengajari indera jahir ini sehingga dapat melakukan ibadah dengan benar, menjalani kehidupan di atas muka bumi ini sesuai dengan tuntunan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakhlak mulia dan berakhlak terpuji. Maka batang tubuh ini menjadilah batang tubuh Muhammad ketika cahaya tuntunan pada diri di dalam kolbi ini, di dalam hati ini telah meliputi indera jahir ini. Insya Allah, amin. Maka pantaslah datuk kita baginda Muhammad yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmat seluruh alam dan mendapat kemuliaan sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umat Islam wajib untuk mengimani, karena ia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang paling dekat, sehingga manusia yang ada di muka bumi ini diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datangnya hari kiamat nanti. Ketika kita menyendiri, kita bertanya dalam hati, siapakah diri ini sebenarnya? Apakah yang di luar ini? Apakah yang kasar ini? Apakah diri yang masih merasa sakit? Apakah diri yang masih merasa sedih? Apakah diri yang masih merasa terluka? Apakah aku yang berada di balik wadah yang hina ini, yang ketika aku mendengar selawat indah dan merdunya suara azan yang berkumandang, maka aku begitu sangat merindukannya. Aku ingin kembali ke kampung asalku. Wahai zat yang agung, di dalam Nur Muhammad itu ada sifat 20, bahkan lebih banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalamnya. Itulah negeri ilmu. Di dalam negeri cahaya tersebut, itulah kalam Allah. Ketika kita telah sampai pada puncak itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing kita, akan memberikan kita pemahaman, memberikan hidayah nurul ilmu, sehingga pikiran ini menjadi pikiran Allah. Lidah dan perkataan ini menjadi lidah dan perkataan Allah. Telinga ini menjadi pendengaran Allah. Kemudian tangan ini menjadi kelakuan Allah. Kaki ini menjadi perbuatan Allah. Diri ini hilang, diri ini tiada, diri ini lenyap, diri ini musnah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkuasa pada diri ini, sehingga diri ini tidak mampu untuk melakukan apapun, sehingga diri ini tidak mampu untuk berbuat apapun. Diri ini hanya mengikuti tuntunan dan bimbingan daripadanya, bimbingan menuju kebaikan, bagaimana cara berakhlak yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara menempah diri ini sehingga jiwa ini dapat mi'raj yang menjadi titik pencapaian makrifatullah, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripadanya akan sirna, akan hilang, lenyap dunia seisinya. Yang ada hanyalah rasa, yang ada hanyalah diri yang fakir, diri yang hina, tenggelam ke zatnya, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang mulia, zat yang agung, sehingga batang tubuhnya akan dibimbing oleh jiwanya, oleh ruh batinnya, ruh Ahmadnya, agar batang tubuhnya menjadi batang tubuh Muhammad yang berakhlak mulia, yang berakhlak terpuji. Ya Allah, Engkaulah maha segalanya. Tanamkanlah rasa ikhlas di hati ini dan berikanlah cahaya terang Nur Muhammad pada kolbi ini, sehingga diri ini selalu merasa tenang dan selalu bersyukur kepadamu, kepada semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada hamba selama ini, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat segalanya yang telah Engkau sempurnakan dari luar fisik ini sampai ke dalam batin ini. Hamba bersyukur kepadamu ya Rabb,
Jadikanlah hamba orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu dan selalu memuliakan namamu. Memuliakan namamu yang agung, namamu yang indah. Allahku, 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 hanya Engkaulah yang ada di palung hati ini. Engkaulah yang berkuasa pada singgasanamu. Maka selain daripadamu, makhluk ciptaanmu menyingkir, tidak sanggup dekat kepadamu. Mereka akan hancur dan binasa, namun semuanya telah tiada. Yang ada hanyalah Engkau. Engkaulah yang berkuasa. Engkaulah yang berkuasa di dalam diri ini. Ketika Engkau menghidupkan semua organ di dalam tubuh ini, mulai dari darah, daging, tulang, dan kulit, semuanya berzikir, mengagungkan namamu, memuji dirimu. Engkaulah yang maha agung, Engkaulah yang maha bijaksana. Semuanya berzikir, darah mulai mengalir, jantung berdetak, memuji namamu. Engkau telah berkuasa. Rasa di dalam hati ini hidup. Jahir ini telah sadar, jika itulah dirinya yang sebenarnya. Fana tenggelam di dalam jatuh. Insya Allah, amin. Semoga perjalanan kita selalu dituntun Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya buat kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dari hamba Allah yang fakir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.